Hai, ketemu kembali di pembelajaran sosiologi. Namun sebelumnya, lagi-lagi kita ingatkan, jangan lupa ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan kita. Salah satunya dengan menggunakan masker. Oke, materi kita yang akan kita pelajari kali ini bicara tentang sejarah kelahiran dan pemikiran para pendiri sosiologi. Secara harafiah, sosiologi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu sosios dan logos. Sosios berarti masyarakat dan logos berarti ilmu. Atau secara sederhana berarti ilmu tentang masyarakat. Berger mengatakan bahwa pemikiran sosiologi muncul ketika masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sudah seharusnya demikian. Benar dan nyata. Orang mulai melakukan renungan sosiologis, manakala hal-hal yang diyakini tersebut mengalami krisis. Sejarah kelahiran sosiologi. Ilmu pengetahuan pada dasarnya bersumber dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari pengetahuan. Filsafat berkembang dan mempunyai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sesuai dengan perkembangan zaman, masing-masing cabang ilmu pengetahuan kemudian memisahkan diri dan berkembang untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pada awalnya astronomi dan fisika yang memisahkan diri dari filsafat, kemudian disusul dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sosiologi sendiri secara resmi memisahkan diri dari filsafat pada abad 19 yang ditandai dengan terbitnya tulisan Auguste Comte. Tulisan yang berjudul Positif Filosofi merupakan awal lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Tulisan yang terbit pada tahun 1842 ini mengukuhkan Comte sebagai bapak sosiologi. Lahirnya tulisan Comte pada dasarnya adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi masyarakat Eropa pada saat itu. Pokok perhatian sosiologi di Eropa adalah pada kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Adapun kekuatan sosial yang berperan dalam perkembangan ilmu sosiologi antara lain ada revolusi politik, ada revolusi industri dan memunculkan kapitalisme, ada kemunculan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan keagamaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Peristiwa politik yang terjadi di Eropa diawali dengan revolusi Prancis pada tahun 1789 yang memberikan semangat bagi para pemikir untuk mempelajari perubahan yang terjadi pada masyarakat. Revolusi selain merubah tatanan politik juga membawa dampak yang begitu luar biasa bagi masyarakat. Serangkaian konflik dan peperangan menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat, terutama di Prancis. Pada saat itulah para pemikir mencoba merubah tatanan masyarakat yang tercerai-berai menjadi lebih kondusif. Para pemikir bahkan secara ekstrim ingin mengembalikan kondisi seperti pada abad pertengahan. Namun beberapa pemikir lainnya mencoba mencari celah untuk mencari tatanan masyarakat masa depan yang lebih ideal. Perhatian utama para pemikir adalah pada isu ketertiban sosial, yang kemudian dikenal dengan sebutan sosiologi klasik, dengan pemikir utama Comte dan Durkheim. Lalu revolusi industri dan kemunculan kapitalisme. Selain revolusi politik yang melanda Eropa, revolusi industri juga ikut ambil bagian memberikan warna pada lahirnya sosiologi. Revolusi industri ditandai dengan berubahnya corak produksi negara-negara Eropa yang semula bertumpu pada sektor pertanian berubah pada sektor industri. Revolusi industri muncul sebagai akibat dari lahirnya penemuan baru di bidang-bidang teknologi. Salah satu penemuan yang spektakuler adalah kemunculan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Kapitalisme lahir ditandai dengan penguasaan aset produksi oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat hanya dijadikan alat produksi sebagai buruh dengan tingkat keuntungan yang lebih kecil. Kondisi ini memunculkan gerakan buruh yang menuntut kesejahteraan, bahkan secara radikal seringkali berubah menjadi pemberontakan buruh. Pergolakan ini menjadi bahan kajian bagi para pemikir, antara lain Marx, Weber, Durkheim, dan Simmel. Lalu selanjutnya ada kemunculan sosialisme. Sosialisme dianggap sebagai musuh bebuyutan kapitalisme, sehingga dapat dikatakan bahwa
upaya penghancuran kapitalisme adalah melalui sosialisme. Marx adalah salah satu pendukung gagasan sosialisme. Walaupun Marx tidak secara tegas akan mengembangkan sosialisme, namun dalam banyak tulisan Marx mengkritik habis-habisan kapitalisme. Walaupun menyadari masalah yang timbul seiring dengan kapitalisme, mereka lebih mengkhawatirkan isu sosialisme yang dibawa oleh Marx. Marx mencita-citakan tatanan masyarakat baru melalui revolusi sosial atau gerakan buruh. Selanjutnya, feminisme. Feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut adanya persamaan hak dan keluar dari subordinasi yang dihasilkan oleh sistem sosial masyarakat Eropa. Gerakan buruh, persamaan hak perempuan, penghapusan perbudakan, dan kedudukan perempuan dalam hukum menjadi perhatian utama para aktivis feminisme saat itu. Urbanisasi. Revolusi industri membawa permasalahan sosial baru berupa urbanisasi. Laju perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi sangat mengkhawatirkan. Demikian pula perubahan desa menjadi kota seiring perubahan sistem produksi. Migrasi desa kota membawa dampak dan penyesuaian pola perilaku masyarakat urban. Serangkaian permasalahan juga timbul ketika desa terkena dampak industrialisasi. Topik ini kemudian semakin berkembang ketika Amerika mulai terkena dampak revolusi industri. Lalu perubahan keagamaan. Kapitalisme tidak dapat lepas dari perubahan-perubahan dalam bidang keagamaan. Weber mencoba menelahnya menjadi tulisan yang berjudul The Protestant Ethnic and the Spirit Capitalism. Gerakan Protestan yang berkembang pesat menjadi salah satu kajian yang menarik bagi sosiolog. Perkembangan ilmu pengetahuan. Lahirnya sosiologi diiringi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan apabila pemikir mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan alam. Namun demikian, perdebatan terjadi ketika para argumentasi bahwa fenomena sosial tidak sama dengan fenomena alam. Kita masuk ke pemikiran para pendiri sosiologi. Dalam bahasan ini, akan dikupas sedikit tentang sumbangan pemikiran dari para founding father sosiologi, yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, dan Herbert Spencer. Yang pertama, dari Auguste Comte. Jika kita lihat dalam sejarah awal munculnya sosiologi, Comte pada awalnya bermaksud memberi nama fisika sosial bagi ilmu yang akan diciptakannya. Namun hal tersebut tidak terwujud karena istilah fisika itu sudah digunakan oleh Saint-Simon terlebih dahulu. Sumbangan pemikiran Comte tertuang dalam sebuah karya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, yang berisi tentang hukum kemajuan manusia atau hukum 3 tahap perkembangan intelektual. Comte menyebutkan bahwa sejarah pemikiran manusia melewati 3 tahap yang mendaki, yaitu teologi, metafisika, dan positif. Tahap teologis. Manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan merujuk kepada hal-hal adikodrati. Pada tahap ini, bentuk kepercayaan masyarakat primitif, berupa kepercayaan kepada roh-roh maupun dewa-dewa yang mengontrol semua gejala alam. Di akhir tahap ini, masyarakat mulai percaya akan Tuhan yang berkuasa penuh atas jagat raya. Lalu, tahap yang kedua atau tahap metafisika, manusia memahami gejala di sekitarnya dengan mengacu kepada kekuatan-kekuatan metafisik, yaitu hal-hal yang berada di luar jangkauan akal budi manusia, atau hal-hal yang abstrak. Sedangkan kalau tahap ketiga itu tahap positif, di mana merupakan tahap yang paling tinggi, penjelasan alam maupun sosial dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah. Di tahap ini manusia mulai mencari dan menemukan hubungan yang seragam dalam gejala dan fenomena yang ada di sekitarnya. Di tahap ini manusia mulai mencari dan menemukan hubungan yang seragam dalam gejala atau fenomena yang ada di sekitarnya. Pengetahuan dijadikan sebagai data empiris, namun pengetahuan itu sifat sementara dan dinamis sehingga terbuka terhadap pembaharuan. Oleh karena itu, memperkenalkan metode positif, maka Comte dianggap sebagai perintis positivisme. Seperti kita ketahui bahwa ciri dari metode positif ialah bahwa objek yang dikaji harus berupa fakta, lalu kajian harus bermanfaat serta mengarah ke kepastian dan kecermatan. Menurut Comte, metode yang dapat digunakan untuk melakukan kajian positivistik ialah
Positivistik adalah pengamatan, perbandingan, eksperimen, atau metode historis. Hingga saat ini, jika kita lihat tahap positivistik merupakan satu tahap yang kuat dan dipercaya oleh kalangan intelektual sebagai metode yang bersifat ilmiah. Kita juga melihat sumbangan lainnya adalah pembagian sosial ke dalam dua bagian besar, yaitu statika sosial yang mewakili stabilitas dan dinamika sosial yang mewakili perubahan. Selanjutnya ada Emil Durkheim. Emil Durkheim dipandang sebagai salah satu peletak dan pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, L'Année Sociologique, ilmu sosial. Dalam bukunya tentang Division of Labor in Society tahun 1893 misalnya, ia mengemukakan bahwa bidang industri modern yang menggunakan mesin, modal, dan tenaga kerja telah mengakibatkan munculnya pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan pekerjaan yang semakin terperinci. Tidak hanya di bidang pertanian, pembagian kerja tersebut juga terjadi di sektor perdagangan, politik, hukum, kesenian, dan keluarga. Tujuan kajian itu adalah mengetahui faktor penyebab dan memahami fungsi pembagian kerja tersebut. Dalam pandangan Durkheim, setiap kehidupan masyarakat manusia itu memerlukan solidaritas. Menurutnya, solidaritas dibedakan ke dalam dua hal, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis berjalan atas dasar kepercayaan dan kesetiakawanan yang diikat oleh conscience kolektif atau kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini dilandasi oleh hati nurani. Menurut Durkheim, seiring dengan semakin berkembangnya pembagian kerja, terjadi proses diferensiasi dan spesialisasi. Pada gilirannya, solidaritas mekanis berubah menjadi solidaritas organis, di mana solidaritas organis ini ditandai dengan adanya saling ketergantungan, karena anggota masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Suatu sistem terpadu yang terdiri dari bagian-bagian seperti suatu organisme, solidaritas ini didasarkan pada hukum dan akal. Durkheim menekankan arti penting pembagian kerja dalam masyarakat. Karena pembagian kerja itu berfungsi meningkatkan solidaritas. Dengan adanya pembagian kerja itu, maka solidaritas akan meningkat karena setiap bagian tergantung satu sama lain. Dalam buku Rule of Sociological Method tahun 1895, Durkheim menyatakan bahwa sosiologi harus mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial itu berisi cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan individu tersebut. Bentuk fakta sosial antara lain hukum, kepercayaan, adat istiadat, cara berpakaian, atau kaidah ekonomi. Nah, segala bentuk pelanggaran atas hal-hal tersebut akan diberi sanksi. Selanjutnya, menurut Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman yang banyak memberikan perhatian kepada manusia yang bertindak. Dikatakannya bahwa kesatuan dari kehidupan manusia itu adalah tindakan sosial. Tindakan pada pikiran dan kemauan manusia itu sendiri, yang seharusnya digunakan untuk memahami dan menjelaskan kehidupan masyarakat, adalah diri manusia dan tipe-tipe perilaku sosial. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, sosiologi akan menjadi ilmu yang mempelajari tentang pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial manusia. Weber juga berbicara tentang tindakan rasional. Menurut dia, tindakan rasional itu dikategorikan menjadi 4, yaitu tindakan rasional yang instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Tindakan rasional instrumental itu maksudnya adalah tindakan yang berdasarkan pada pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan. Contohnya apa? Transaksi di pasar, bekerja di kantor, dan yang lainnya. Lalu tindakan rasional yang berorientasi nilai. Tindakan untuk meraih tujuan dalam hubungan dengan nilai absolut bagi individu yang dipertimbangkan secara sadar. Contohnya adalah memberi bantuan kemanusiaan, mencari nafkah untuk keluarga, dan yang lainnya. Tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang didominasi oleh perasaan tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.
Contohnya, tindakan yang didasari perasaan marah, takut, gembira, sedih, atau cinta. Lalu ada tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini dikarenakan kebiasaan tanpa refleksi dan perencanaan yang sadar. Contohnya, tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya tertentu atau adat-adat yang dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya kita masuk menurut Karl Marx. Karl Marx lebih dikenal sebagai seorang tokoh sejarah ekonomi, filsafat, dan aktivis yang mengembangkan teori sosialisme. Dalam perkembangannya, gagasan-gagasan Marx berkembang menjadi ideologi yang dikenal dengan istilah Marxisme. Sumbangan Marx terhadap ilmu sosiologi terletak pada teori kelas. Dalam melihat dunia, Marx berpendapat bahwa sejarah umat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurutnya, perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda. Kelas pertama, yaitu bourgeois, adalah mereka yang menguasai alat produksi dan mengeksploitasi mereka yang tidak memiliki alat produksi. Mereka yang bertindak memiliki alat produksi hanya memiliki tenaga fisik, dan dieksploitasi adalah kelas proletar. Menurut Marx, suatu saat nanti kelas proletar akan menyadari kepentingan bersama mereka, lalu memberontak. Terjadi konflik antar kelas atau disebutnya dengan perjuangan kelas. Dalam konflik tersebut, bourgeois akan mengalami kekalahan. Setelah meraih kemenangan dalam perjuangannya, proletar diramalkan akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Oleh sementara kalangan, pendekatan sosiologis Marx disebut sebagai pendekatan konflik. Meski ramalan Marx tidak pernah terwujud, namun pemikirannya tentang stratifikasi sosial dan konflik berpengaruh besar terhadap sejumlah pemikiran ahli sosiologi. Marx dalam analisanya lebih menekankan pada perubahan sosial besar yang melanda Eropa Barat sebagai dampak dari pembagian kerja, khususnya yang terkait dengan perkembangan kapitalisme. Seperti kita ketahui, konsep Marx tentang perjuangan kelas hingga saat ini masih relevan, dan hal tersebut dapat dilihat dengan adanya konflik kepentingan antara buruh, yaitu proletar, dan pemilik modal atau bourgeois, yang hampir dapat dikatakan selalu bertentangan. Ketegangan tersebut bisa kita lihat bagaimana kelompok elit ingin mempertahankan kepentingan dan mengembangkan modal. Di lain pihak, kelompok masyarakat bawah memperjuangkan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada menurut Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah sosiolog asal Inggris. Perhatian utama Spencer adalah melacak atau menemukan proses evolusi sosial melalui masyarakat secara historis dan sosiologis. Spencer memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan dan perkembangan yang utuh dengan hubungan-hubungan fungsional dan menopang dalam organisme biologis. Dalam hal ini, Spencer merupakan seorang pelopor dari paham fungsionalis strukturalis kontemporer. Proses evolusi masyarakat berawal dari perorangan bergabung menjadi keluarga, keluarga bergabung menjadi kelompok, kelompok bergabung menjadi desa, desa menjadi kota, kota menjadi negara, negara menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Dalam bukunya yang berjudul First Principles tahun 1862, ia mengatakan bahwa kita harus bertitik tolak dari the law of the present tense of force, yaitu prinsip ketahanan kekuatan. Artinya siapa yang kuat dialah yang menang dalam masyarakat. Nah, teori Spencer ini mengenai evolusi masyarakat merupakan bagian dari teori yang lebih umum mengenai evolusi seluruh jagat raya. Spencer membedakan 4 tahap evolusi masyarakat. Yang pertama ada tahap penggandaan atau pertambahan. Baik tiap-tiap makhluk individual maupun tiap-tiap orde sosial dalam keseluruhannya selalu bertumbuh dan bertambah. Lalu yang kedua ada tahap kompleksifikasi. Salah satu akibat dari proses pertambahan adalah makin rumitnya struktur organisme yang bersangkutan. Struktur keorganisasian makin lama makin kompleks. Tahap yang ketiga adalah tahap pembagian atau diferensiasi. Evolusi masyarakat juga menonjolkan pembagian tugas atau fungsi yang semakin berbeda-beda. Pembagian kerja menghasilkan pelapisan sosial atau stratifikasi. Masyarakat menjadi terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. Lalu yang terakhir tahap pengintegrasian. Dengan mengingat bahwa proses diferensiasi mengakibatkan bahaya perpecahan, maka kecenderungan negatif ini perlu dibendung dan dilindungi atau diimbangi oleh proses yang mempersatukan. Pada tahun 1850, Herbert Spencer mengenalkan survival of the fittest dalam buku Social Static. Dia yakin bahwa kekuatan hidup manusia adalah sarana untuk menghadapi ujian hidup, serta menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial.
maupun fisik. Seleksi alam yang kuatlah yang menang, menjadi prasyarat manusia menuju puncak kesempurnaan dan kebahagiaan. Spencer menerima pandangan ini karena ia merupakan seorang Darwinis sosial. Jadi kita tidak dihambat oleh intervensi eksternal. Orang yang kuat akan bertahan hidup dan berkembang baik, sementara orang yang lemah pada akhirnya akan punah. Konsep ini jugalah yang diistilahkan dengan Darwinisme sosial. Terima kasih sudah mendengarkan video ini.